kemarin puasa tiba-tiba si thrifting tuh berjalan banget. Itu Danang Darto The Comment tahu? Terkenal banget itu. Gila. Ada Yuki Kato sama bandnya. Halo teman-teman, selamat datang di Ngosik, Ngobrol Asik. Bersama Fitri di sini dan Lili. di episode pertama kita kali ini tuh kita bakal bahas tuntas mengenai strategi komunikasi bisnis wearable di Hallway dalam mempertahankan brand di dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, mungkin teman-teman di Bandung nggak asing lagi dong dengan salah satu brand Wearbob ini. Nah, di samping saya udah ada salah satu narasumber kita sekaligus pembisnis muda, sekaligus owner dari Wearbob ini. Silakan Kak, kenalin diri dulu. Ya, halo, perkenalkan. Nama saya Bob. Dari owner Wearbob itu sendiri. Ya. Orang mana Kak kalau boleh tahu? Apa? Tinggal di mana maksudnya? Kalau tinggal dari kecil di Setiabudi di Gerlong, tapi sekarang karena baru hampir 1 tahun menikah, jadi di Jalaprang mencoba hidup. Jalaprang tuh di Ya, Cimahi. ini di Jalaprang, di Jalan Suci. Oh, Suci. Iya. Oh, deket ya, Bun. Kakak udah nikah? Baru hampir setahun. Kok nggak kelihatan ya? Oh, udah kelihatan nikah emang. Nggak kelihatan loh, kayak masih seumuran kita gitu. Masih muda, guys. Emang bisnis termuda di Kota Bandung Sih, ya. pebisnis muda kan ini judulnya juga. Ini Kak, aku mau nanya nih. Awal mula Wearbob hingga famous itu kayak gimana sih, Kak? Gimana? Awal mula Wearbob kakak ini, bisnis kakak ini bisa jadi terkenal gitu gimana sih, Kak? Terkenal ya. Ya. Kalau terkenal si Wearbob di segmennya tersendiri. Tapi kalau si brandnya sendiri udah berjalan 5 tahun, 6 tahun berarti Oh, sekarang. udah jalan 6 tahun. Oh, Jadi udah lama juga tapi ya. baru punya toko 3 tahun lah. Oh, asalnya belum toko, Belum. sistem online. 3 tahun online aja di rumah karena nyewa toko juga di Bandung mah lumayan mahal. Jadi Oh. udahlah fokus, yang penting barangnya muter buat kejual gitu. Jadi baru sekarang di 2018 punya toko-tokoan kecil di The Holloway, Kosambi. Di Kosambi ya. Heeh. Iya. Sekarang Kosambi itu bukan cuma jual makanan doang gitu kan, biasanya kan jual makanan kayak keripik, roti bakar Oleh, gitu. Iya. seragam ya. Sekarang mah jadi kayak keren gitu ya, kayak buat tempat nongkrong, hype bis gitu ya. Ya, jadi lumayan lah. Selain bikin toko juga bikin ruang kreatif atau ruang UMKM. Jadi biar teman-teman yang punya brand bisa bergerak bersama, karena di pandemi kan lumayan jualan pasti pada menurun ya. Iya. Jadi kita bareng-bareng lah yuk, tuh gimana caranya biar jualannya lancar gitu. Kak, kalau nama Wearbob itu sendiri itu terinspirasi dari kakak sendiri atau ada dorongan dari temen gitu Kak? Nama Wearbob itu muncul setelah hampir beberapa bulan nyari nama, susah banget. Jadi apa ya, biar mengimplementasikan bahwa ini brand tuh cocok sama si ownernya gitu. Jadi kalau ini mah memang punya si Bob gitu. Jadi jadi orang yang beli barang kakak tuh kayak ingatnya tuh ini punya si Bob, beda si Bob Iya. gitu. Jadi makanya kenapa Wearbob, jadi si Wearbob ini tuh jadi mengimplementasikan apa yang dipakai oleh saya gitu. Jadi kalau ngelihat si brandnya jadi kayak ngelihat orang. Iya, Jadi iya. kan kalau misalkan pernah ngobrol sama beberapa owner brand yang sudah besar juga, jadi kalau bikin brandnya ya ibaratnya kayak ngasuh anak gitu. Jadi ya kayak orang aja gitu, diurus. Jadi gimana dari lahir, dari munculnya brand sampai udah gede gitu. Jadi dipikir-pikir ya cocok juga sih namanya Wearbob. Jadi melahirkan sebuah brandnya dengan apa yang selalu saya pakai gitu. Teamworknya banyak gitu ya Kak? Apanya? Teamwork dari Wearbob ini udah banyak? Teamwork sekarang baru berdua. Saya Berdua? sama adik saya. Oh. Karena belum punya
Secara keperluan sih masih belum, jadi yang lainnya kayak tim-tim dokumentasi dan lain-lain masih freelance, jadi cabutan aja. Kalau perlu kita ajak kerjasama gitu. Jadi kalau misalkan banyak-banyak juga sayang, operasionalnya lumayan. Berarti yang ngedesain dari kakak, terus yang ngurusin dari adek gitu. Ada yang pegang admin sama jaga toko, nanti gantian sih jadi bagian yang bikin desain topinya baru saya sama penjahit gitu. Ini Wirebob cuman buka cuma topi doang atau ada produk lainnya? Sekarang sih masih fokus di topi, tapi kedepannya bakal ada lini usaha lain ke aparel, karena orang-orang juga kalau beli topi kayak nyari apa ya yang cocok dengan pakai topi yang dibeli di Wirebob gitu. Jadi makanya lah kita coba di beberapa bulan ke depan kita coba bikin outer, bikin tas, celana juga, jadi biar siapa tahu disetelin kan topi. Iya benar. Bagaimana sih Kak cara Kakak mengenali produk dan memenuhi keinginan pasar tuh? Jadi kalau mengenalkan produk sebenarnya mah susah banget ya. Dulu pas zaman si brandnya baru muncul gitu, pengen kejual satu aja sulit gitu. Jadi ini gimana ya biar kejual, biar orang tahu saya punya brand yang topi vintage ini, biar teman-teman yang penyuka topi yang ini tuh bisa tahu. Dulu mah Instagram belum terlalu rame, jadi masih gimana ya 2014 tuh gimana ya ini si barang biar kejual gitu. Jadi nyari-nyari cara, akhirnya karena dulu konveksi masih ngutang, jadi mau nggak mau harus kejual nih barang. Jadi akhirnya awalnya dulu sampai 2 kali produksi itu jual dedet ke teman aja, jual paksa gitu. Nih beli gitu. Jadi yang penting si uangnya tetap masuk buat balikin modal lagi. Nah barulah setelah hampir setahun baru nyoba ke Instagram. Nah ini salah satu strategi si Wirebob biar orang yang nggak tahu ada brand ini jadi tahu. Salah satunya juga selain menggunakan Instagram, kita ada ads-nya juga. Jadi per bulan kita budgetin promo branding, terus ada pokoknya porsi promo marketing itu lebih besar dari konveksi harga buat. Jadi bisa 60% lah si uang itu digelontorkan buat branding, biar secara tidak langsung orang-orang yang pakai Instagram kena iklan kan, suka kena kan bersponsor. Nah jadi si promo brandingnya biar orang-orang tahu, salah satunya besarnya si Wirebob itu menggunakan Instagram. Nah baru di 2018an nyobain pakai Bukalapak. Boleh nyebutin? Boleh. Nggak apa-apa. Bukalapak, terus sekarang di Tokopedia. Jadi Tokopedia juga ada ads-nya. Nah kita cobain pakai dulu yang paling bawah lah. Ads-nya cuma 25.000 sehari dan itu ngaruh banget ke penjualan. Jadi orang-orang tahu gitu, oh di Tokopedia nih ada produk ini, sedangkan di Instagram juga udah follower lah, udah lumayan, dengan kita ads juga pasti naik terus gitu. Tapi udah ini Kak, Udah apa? Pakai apa namanya? Pakai endorse. Endorse. Kalau endorse alhamdulillahnya belum pernah ada yang bayar. Itu yang pakainya udah lumayan nih. Dari dulu nyobain endorse itu Danang Darto The Comment, tahu? Siapa? Danang Darto The Comment. Tahu, Danang. Nah ini salah satu strategi branding si Wirebob juga. Jadi kita komunikasinya lebih ke personal, jadi nggak ke brand ke artis. Kalau brand ke artis kan bayar. Iya. Kan mau endorse, sekali upload sekian juta. Nah kalau si Wirebob, saya sendiri yang nge-DM. Jadi nyobain DM. Kakak langsung ke Danang sama Darto? Ke Danang dulu awalnya. Jadi kayak Mas Danang kenalin, saya punya brand, saya lagi merintis brand, ini brand saya. Saya melihat Mas Danang di dokumen pakai topi ini tuh cocok banget. Kalau mau dan berkenan, Mas Danang boleh pilih nih katalognya, pilih aja.
Nah, udah gitu akhirnya milih satu. Terus saya tawarin aja, Mas, kenapa cuma satu? Kalau mau yang lain boleh? Emang boleh berapa? Boleh berapa aja. Karena untuk komunikasi dengan artis tuh kadang susah ya. Iya. Kadang bayar gitu. Nah, ini untungnya bisa komunikasi dengan mudah gitu akhirnya. Saya kirim produknya, Mas Danang suka. Tadinya Mas Danang dulu, belum ke yang lainnya. Dia pakai, dia coba pakai ke dokumen. Nah, anak-anaknya Kayaknya iya deh pernah lihat yang kayak bentuknya tuh yang kayak topi pelukis iya benar. Iya. Nah, jadi si anak-anaknya ditawarin, mau nggak pakai topi ini? Nah, anak-anaknya mau. Besoknya Mas Danang nge-DM, bro, minta nomor telepon, gua mau telepon. Dia dikasih sama Bob, udah gitu dia telepon. Lu mau nggak si Wear Bob dipakai satu segmen di The Comment? Wah, kan itu promo gratis ya di TV, satu episode. Akhirnya dikirim aja, ternyata nggak cuma Danang Darto, ada Yuki Kato sama bandnya. Temen-temennya juga. Jadi full itu mah full band 6 orang sama Danang Darto jadi 9 orang. Saya kirim topi 9, akhirnya dipakai satu episode. Keren banget. Merintisnya dari bawah banget langsung Terus meledak, langsung dan dari yang pertamanya cara komunikasinya dengan melalui teman ke teman ke Instagram, dari Instagram langsung ke artis, dan artisnya pun langsung komunikasinya secara personal. Kan biasanya lewat manajer gitu kan, ini mah Ini langsung. langsung. Dan dari langsung dikasih ke Netizen publik gitu gitu, ya. ke netizen. Hebat sih, keren. Jadi untungnya si Mas Danang itu kayak menawarkan, saya nggak bisa hard selling, tapi saya bisa bantuin promo, katanya gitu. Alhamdulillah. Dan dari situ aja berpikir bahwa kalau artisnya yang baik mah pasti dia bakal balas DM gitu. Akhirnya coba-coba aja. Ternyata Ke vokalisnya Buluk Super Glad, terus ke vokalisnya The Upstyle, tahu nggak? Enggak. Jimmy Multazam. Oh, nggak keangkatannya. Udah senior lah, udah legend. Malah sekarang sering dipakai sama ada vlognya Jimmy dan Malau. Itu musisi-musisi legend lah kalau menurut saya, karena mereka udah berjalan dari tahun 90-an dan mereka tuh udah, gue suka banget topi lu, jadi pakai aja terus, pakai di semua podcastnya pakai Wear Bob. Berarti udah terkenal banget itu. gila. Terkenal di segmennya. Ya. Tapi udah sampai kalangan artis juga ya yang make, keren banget. Gitu. Jadi secara promo mengkomunikasikan Wear Bob ke masyarakat itu ya dengan banyak cara ya. Iya. Bisa ke teman, bisa Iya. Instagram menggunakan ads, bisa marketplace dan endorse. Nah, gitu. Nah, Kak, semenjak kan ini apa? Semenjak pandemi ini shifting dari model pembelanjaan offline terus pindah ke online. Itu ada nggak sih, Kak, penurunan omset tuh dari penjualan yang dari Biasanya. apa? Atau dari offline. Yang Dari dari offline offline, ke offline. offline ke Dari online. offline Ke ke online. online. Iya. Kalau penurunan mah sangat menurun ya, karena Iya. pas Ramadan itu kan Covid kayak mulai nggak kedenger tuh Iya. kemarin. Malah pengunjung di hallway aja sesuai dengan checker, yang terceker aja itu ada 25.000 orang dalam 1 bulan Ramadan. Kena COVID. Enggak, Oh. yang datang Oh yang pengunjung. Kebayang nggak kalau 1 orang dia beli 1 produk lumayan. dari 25.000 orang itu, kan itu brandnya ada banyak ya. Nah, Iya. kebetulan saya kan paling depan nih, jadi orang pasti kalau naik Melewat tuh Wear Bob ke dulu. lihat dulu nih, oh Wear Bob nih. ini Wear Bob. Tapi pasti balik ke tokonya nanti pulangnya. Iya, jadi pas masuk Wear Bob, pulang juga Wear Bob. Iya. Jadi kalau bulan Ramadan offline-nya memang lumayan banget, tapi pas PPKM mah memang udah nggak ada penjualan offline, udah mati aja, udah. Sedangkan penjualan offline itu bisa dihitung kayak uang kaget. Jadi kan yang pegang ade, jadi ade jualan aja offline. Nah, pas dicek akhir bulan offline ada berapa? Wah, lumayan ternyata kemarin Ramadan. Pas PPKM kan offline gimana? Udah aja nol, nggak ada. Nah, jadi pas kita udah bener-bener shifting ke online, ternyata ya maksudnya
masih kalau online kan bisa bertahan. Jadi kalau offline-nya nggak ada, secara omset berkurang banget. Jadi biasanya di 100% mungkin sekarang jadi 70 sampai 60%, turunnya lumayan, 30% sampai 40% gara-gara si PPKM ini teh. Tapi sekarang udah normal lagi belum Kak? Belum. Oh belum, masih Naik juga paling naik turun gitu. Naik juga paling cuma 5 sampai 10%. Karena orang juga masih takut, dine in juga masih dibatasi. Jadi masih fokus di online aja. Apa sih strategi kakak gitu agar mampu beradaptasi dan bertahan di kala pandemi seperti ini tuh Kak, dengan bisnis kakak ini? Sampai sekarang masih berjalan kan Kak? Masih berjalan. Apa Nah, sih strategi itu kayak gimana gitu? selain branding tadi ya, jadi kita bisa menggunakan promo biar orang-orang tertarik tetap beli. Oh, diskon gitu ya? Terus mengeluarkan produk-produk yang memang ini belum dikeluarin nih, artikel-artikel baru. Oh iya. Terus selain Wearbob juga, si Wearbob ini jadi anchornya mungkin ya. Nah nanti di si Wearbob ini lagi merancang ada beberapa brand baru buat biar ada segmen yang lain, gak cuma topi. Jadi Kayak aparel-aparel gitu ya? nah kita lagi si Wearbob ada namanya Agaka. Nah si Agaka ini lini usaha si Wearbob yang lain biar si Wearbobnya tetap hidup. Ada aparelnya di Agaka, terus kita bikin Wearbob Kids buat anak-anak. Terus ada jualan thrifting juga, jadi semua segmen kena, jadi si Wearbobnya tetap bisa bertahan gitu. Nah kan kakak bilang kadang menurun ya. Nah sedangkan di saat pandemi seperti ini supaya orang bisa order kan buat artikel baru. Nah otomatis kan butuh modal. Nah modal kakak tuh dari mana? Apa dari Wearbob aja atau kakak ada sampingan lain? Ya itu menarik sih. Jadi memang beberapa tahun terakhir kadang suka kalau misalkan ada bulan-bulan sepi, nah itu suka bingung buat uang produksi selanjutnya kan ya. Jadi nah ini uangnya gimana? Nah tapi setelah pas dari pandemi awal PSBB tuh si Wearbob udah nyoba nahan buat tidak terlalu jor-joran secara produksi, jadi save money dari awal PSBB. Jadi tiap bulan kita nge-save uang tuh, save uang. Jadi pas kemarin PPKM harus ngeluarin artikel baru, jadi konveksi juga harus dibayar. Nah akhirnya untungnya si Wearbob punya simpanan uang dari penghasilan dari beberapa bulan pas saat PSBB gitu. Oh gitu. Kak, terus kondisi keuntungan dan kerugian saat pandemi itu gimana Kak? Kan banyak itu yang mengeluh para pebisnis. Nah, keuntungan dan kerugian ya. Yeah. Kalau sebenarnya ada orang yang untung di pandemi ini, malah ada orang yang juga rugi. Nah kalau si Wearbob ini untungnya rugi, tapi nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi tapi masih bisa bertahan. Cuma paling turun berapa persen doang gitu ya Kak? Jadi kalau secara penjualan memang turun gede sih di 30-40%-an dari biasa. Kalau Wearbob ya, tapi ada beberapa brand malah yang di pandemi kan naik juga gitu. Contohnya si Wearbob kan lagi bikin lini usaha baru. Nah si uangnya kita save. Nah kita tuh lagi mau buka toko di Tasik. Pas baru buka, pas PPKM. Jadi uang modalnya udah dikesanain semua. Jadi sekarang memang, wah gimana caranya bertahan hidup. Sekarang bukan lagi waktunya buat menyerang. Kan kalau misalkan sekarang lagi ngurangin nih artikel-artikel baru. Jadi kayak nyerang terus kan itu ke pembeli, nih artikel baru, nih apa yang baru terus. Nah kalau sekarang lebih ke abisin dulu deh ini yang ada, Ya, kayak dikasih diskon biar si kerugiannya Tertutupi. karena si kerugiannya malah kita bukan kerugian ya. Jadi kita buka toko ternyata PPKM, jadi udah aja si Wearbob ini nggak ada uang gitu. Jadi ruginya memang karena si PPKM ini tiba-tiba berjalan. Tapi ada dana daruratnya kan Kak? Dana daruratnya dari penjualan tiap bulan. Berarti
diputerin lagi gitu. Diputerin Kak? terus untuk sekarang. Jadi memang si Werebob ini lagi gimana caranya biar bertahan. Yang penting mah bertahan. Jangan sampai si Werebob ini malah mati gitu pas PPKM. Jadi yang penting kita bertahan walaupun si penghasilannya menurun. Gitu. Pokoknya tetap sabar, ikhtiar gitu ya. Tetap berusaha sih, tapi dan tetap aja sih nggak akan bisa sih, karena kayak banyak orang juga sih yang susah dapet. Malah ada orang yang stuck kan, bingung, jadi kayak duh ini jualan mati gimana ya, gitu kan, ada yang gitu. Tapi ada juga yang penjualan naik, gitu kan. Beda-beda orang, ada yang menyikapi si PPKM ini jadi tantangan, ada yang malah jadi bikin drop. Iya. Misalkan nih, bisnis ini dalam masa krisis dan harus tutup. Langkah apa yang kakak ambil untuk menyelamatkan bisnis kakak yang ini? Kalau tutup mah berarti nggak bisa diselamatin atau? Iya juga ya. Kan Cuman kan kayak ada mungkin cara kakak Kalau untuk mau mempertahankan. hampir atau bangkrut meren ya. Mungkin ya. Salah satunya meren memang udah dipersiapin dari sekarang ya, makanya si Werebob ini punya lini usaha yang lain. Oh iya. Jadi di luar Werebob kita bikin brand lagi, ada Werebob Kids, ada si Agaka, sama ada barang thrifting. Nah itu masih si modalnya tetap dari Werebob. Oh jadi ada 4 tapi modal ketiga ini dari Werebob. Ya awalnya, tapi kan nah kayak kemarin puasa tiba-tiba si thrifting itu berjalan banget. Nah itu kan bisa dibalikin modalnya ke si Werebob. Jadi secara perputaran uang teh berjalan terus. Jadi kalau ini si Werbobnya mau bangkrut bisa diselamatin dari sama dari yang 3. Nah keren juga ya otak bisnisnya tuh, jadi kayak supaya gua kagak kekurangan dana, bikin aja lagi. Jadi ditambah lagi dari bawah. jadi diputerin aja terus. Jadi Puterin kalau lagi. salah satunya ada yang uangnya habis nih, coba diambil dari yang ini, comot dari sini, pindahin ke sini. Nanti pas ini naik, ini mati gitu aja terus. Jadi biar saling menghidupi gitu, jadi terus berjalan. Gitu. Nah, terus Kak, kan banyak anak-anak muda di luar sana yang pengen nih jadi pebisnis. Nah, itu gimana sih Kak tips dan triknya biar bisa jadi pebisnis, apalagi di bidang fashion? Pertama itu harus suka ya. Jadi jangan bisnis tapi kalau belum terlalu gue suka nih misalkan nih sebuah brand gitu, bikin brand misalkan kayak Bob sendiri dulu kenapa usaha topi, karena memang senang pakai topi, tapi senang juga awalnya karena nutupin rambut ya, biar nggak diejekin. Tapi ternyata secara fashion teh cocok, jadinya suka gitu, suka pakai topi dulu. Jadi ceritanya beli topi di Ciwok tuh, di Ciwok ada salah satu toko yang jualan aksesoris, nyobain beli 2010 aja si topinya udah 150.000. Nah beli topi itu sampai 3 kali, akhirnya tokonya tutup. Nah topi yang Bob punya 3 itu teh hilang 2, sisa 1. Nah jadi gimana caranya pengen punya topi ini lagi, akhirnya nyoba bikin lah, nyari konveksi, ketemu di 2014 baru muncul Werebob. Nah itu juga munculnya karena kesukaan pengen pakai topi itu kan. Nah akhirnya topi yang disukain satu-satunya itu dibongkar buat dibikin pola namanya Werebob. Mulanya dari situ. Dibongkar nih. Terus kayak diikutin gitu. Suka dulu kan itu. Nah kalau udah suka, ngerjain apapun juga nggak akan berat gitu ya. Berat. Jadi selain jadi menikmati secara alur bikinnya juga, jadi nggak akan bosan gitu. Jadi sampai sekarang juga seneng, cuman emang baru dicukur jadi nggak pakai topi aja. Salah satunya yaitu ya harus senang, harus suka, terus harus ngulik kayak gimana? Jadi misalkan kayak tadi tuh ya, gimana caranya biar si orang tuh tahu brandnya. Jadi diulik
marketnya kayak gitu. Udah suka, udah diulik, nah baru mulai nyari-nyari konveksi. Pokoknya jangan selalu terus mencoba aja, jangan berhenti. Kalau memang suka pasti nggak akan berhenti sih, gitu. Ya suka, ulik, cobain, itu. Jadi tipsnya itu tuh harus kayak gue suka nih, apa yang gue suka, gue coba nih terjunin buat dibikin dan dijual. Jadinya apa yang kita seneng tuh terbayarkan, benar terbayar. Oh seperti itu. Enak juga ya kayak gitu. Enggak juga tapi. Kamu mau kayak Kak Bob nggak? Apa yang kamu suka kamu coba ikut terus jual? Nanti ya paling merintis dari bawah dulu. Iya sih. Gitu. Berintis dari bawah ya kayak Kak Bob kan. Dari kecil nanti. Lama-lama Dulu memulai bisnisnya dari zaman kuliah. Jadi kuliah. kan kuliah di ISBI. Kuliah di ISBI di musik. Nah, dari zaman kuliah juga udah mikir musisi itu atau seniman itu menurut saya pribadi harus punya bisnis, karena secara perjalanannya nanti akan terregenerasi. Kalau misal, iya kan, kayak band, nanti pasti ada waktunya si band itu mati, ada band baru. Nah makanya kenapa harus punya usaha, biar pas ketika dari awal kayak pandemi aja, pandemi nggak ada manggung sampai sekarang. Iya benar. Dan saya juga punya band. Jadi kayak gue punya band tapi gara-gara pandemi mati, bodo amat kan gue punya bisnis. Gitu. Jadi biar tetap hidup. Gitu. Baru aja mau nanya tadi tuh, kenapa kakak nggak jadi musisi aja buat malah band? terjunnya gitu ke bisnis gitu ya? Iya, kenapa terjun ke bisnis, kan anak ISBI seni, kan biasanya kan pada jadi orang hebat lah kayak di TV atau jadi band. Kenapa kakak malah milih bisnis bukannya jadi penyanyi band? Dulu pas zaman kuliah kepikirannya pengen jadi musisi trainer ya, jadi nggak tahu jika kayak punya jika enakeun punya musisi jadi musisi trainer gitu, bermusik tapi berusaha gitu juga. Iya keren. Jadi punya band juga. Tahu nggak Little Loot? Itu Little Loot enggak 2015 lah, sempat lumayan di Bandung. Kita punya satu album. Reggae genrenya? Folk. Oh folk enggak. Nah, di Pas Lengkong juga pernah main sih 2016-an kalau nggak salah. Main di mana? Di Pas Lengkong. Belum kuliah ya. Aku belum di sini cuy, aku masih di Belum. Semarang. Kita anak 18 ya di Unpas. Gitu. Tapi ini Kak, kalau untuk sekarang kan di fashion gitu ya. Kalau untuk musiknya sendiri masih jalan gitu nggak Kak? Atau musiknya masih berjalan, malah sekarang punya beberapa project. Ada Balaruna mainin alat musik yang dari Katel itu. Katel apa panci? Katel panci bukan sih? Iya yang gitu tuh Katel. Nanti dilihat aja namanya Balaruna itu juga. Iya. Itu sekarang kita lagi bikinin musik buat Kinan Pierce. Aku tahu Kinan Pierce tapi yang mana ya? Nggak tahu. Artis kan, artis Iya. luar negeri. Dia enggak Kinan. Bandung, Oh, adiknya enggak. Pevita, kakaknya Oh, Pevita adiknya Pierce. Pevita Pierce. Kakaknya. Pierce. Gimana sih? Itu jadi lagi bikin soundtrack buat dokumenternya gitu. Jadi secara project mah berjalan. Little Loot juga habis recording. Jadi mungkin setelah pandemi kita cari panggung lagi. Jadi bisnisnya berjalan, musiknya juga berjalan. Nah, itu dia tips dan trik dari Kak Bob gitu ya. Kalau buat kalian mau buka bisnis di kala pandemi kayak gini tuh harus sesuai apa yang kalian suka, kayak Kak Bob gitu. Biar bisa berjalan dengan baik gitu ya, Kak ya. Jadi kalau kalian lagi gabut kayak gini, pengen punya uang nih buat main kan lumayan, buka bisnis kecil-kecilan aja dulu Ya. kali ya. Yang penting dicoba dulu, Iya, kan yang biar penting tahu kalau udah dicoba, oh ternyata nggak cocok, bisa nyobain lagi yang lain. Iya, kayak gitu harus banyak coba ya Kak ya, lumayan juga. Coba-coba dapat uang kayak Kak Bob. Jadinya kan keren, bisa langsung dipromosin sama artis gitu. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya Kak Bob ini, di usianya yang masih muda ini dia sudah sukses menjadi pebisnis muda. Nah, kalau kalian ingin jadi pebisnis muda,
kita harus siap mental, terutama, Siap mental sih. terus modal dan berani mengambil resiko. Yang tentunya itu resiko nggak apa ya? Kayak nggak takut jatuh gitu sih. Kalau orang Ya, betul. yang takut jatuh gitu bakal pasti, oh udahlah malas gua nggak Jangan bisa takut terbang." rugi. Intinya niat lah dan berusaha. Hmm. Nah, terus semoga dengan adanya podcast ini dapat menambah ilmu dan wawasan untuk anak muda semua yang ingin memulai usaha. Terima kasih sudah menonton podcast Ngobrol Asik ini Iya. dan nantikan episode selanjutnya ya. Bye bye. See you.